Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Munawaroh dari program studi agroteknologi Universitas Mulia Kudus. Di sini saya telah melaksanakan KKN tematik dengan tema penanggulangan serta pencegahan dampak COVID-19 dan ketahanan pangan 2021. Saya melakukan KKN tematik ini di Desa Sbiharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Saya akan menjelaskan mengenai program unggulan saya di bidang pertanian dengan judul pemanfaatan pekarangan rumah untuk penanaman sayuran menggunakan limbah plastik minyak goreng. Silahkan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan bagaimana cara memanfaatkan limbah plastik dari minyak goreng yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang lebih bermanfaat, dijadikan sebagai pot untuk tanaman. Nah, sebelumnya plastik itu sudah dipotong seperti ini dan diberi lubang di bagian bawahnya seperti ini juga. Paham? Om, Kenapa belum, Pak? udah paham. Nah, di sini ada semaian dari sayuran sawi pakcoy yang sudah disemai, yang sudah disemai selama kurang lebih 1 minggu dan seperti ini hasilnya. Terus sebelumnya ini tanah ini campuran dari 1:1 dan banding 1 sekam, tanah sama pupuk kandang. Diisi kurang lebih seperti segini. Nah, bisa kita mulai tanam untuk percobaannya bapak-bapak ibu-ibu. Ini Bisa.
bisa diberi lubang dulu Lubang apa, Mbak? untuk bagian tanamnya. Ya. Oh ya ya. Malah jatuh, Mbak. Maaf Pak, maaf. Gimana, Mbak? Iya, diberi lubang sedikit, Ya. jangan terlalu dalam. Ya, Mbak. Terus dimasukkan, terus dikubur lagi bagian akarnya. Ini bisa dilakukan sampai terisi semua ya. Iya, Ini kok kelayu, Mbak? itu karena itu Pak, nanti juga kalau udah besar bisa bisa beradaptasi. Nah, seperti ini hasilnya. Per pot bisa diisi 1 atau 2 tanaman. Dan untuk perawatannya, biasanya kalau di pot seperti ini mungkin ada tumbuh gulma atau rumput-rumput kecil gitu, bisa dilakukan penyiangan dengan cara manual, dicabut dengan tangan. Mau tanya Mbak, penyiangan itu yang bagaimana ya? Itu loh Pak, dicabut rumput atau gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman yang tidak berguna. Baik, terima kasih, bisa diterima. Mau tanya, Mbak. Oke. Ini pemupukan seterusnya gimana ya, Mbak ya? Untuk pemupukan bisa menggunakan NPK atau pupuk kompos, atau bisa juga dengan urea. Kalau Berapa, Mbak, ukurannya, Mbak? per tanaman bisa digunakan secukupnya atau kira-kira 1 jumput seperti ini, sejumput Jumput itu tanam. apa, Mbak? Dimasukkan di kurang lebih 5 cm dari lubang tanam. Oh, iya, Mbak. Ya, seperti itu bapak-bapak ibu. Iya. Ini bisa dibawa pulang satu-satu Pak Oh. nanti untuk di rumah. Iya. Terima Matur kasih. suwun, Mbak. Matur suwun. Oke. Pemanenan berapa lama, Mbak? Pirang dinten, Mbak? Dinten, Pak. Ya, untuk pemanenan dari mulai tanam sampai siap panen itu kurang lebih 30 hari sudah bisa dipanen dan bisa dikonsumsi. Seperti itu, Pak. Jadi ini juga bisa berguna untuk kalau lagi nggak ada lauk atau apa, bisa dicabut seperti itu untuk dimasak, dimanfaatkan Pak. Iya. Masih ada yang ditanyakan? Ini bisa dijual, Mbak? Bisa Pak, kalau Bapak mau menjual itu bisa. Kalau punya pekarangan rumah yang yang masih ada ruang kosong, bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran pakcoy atau yang lainnya juga. Jadi bisa menghasilkan uang dari pekarangan rumah Bapak itu. Berarti di sakit tinggi padan bisnis nggih, Mbak nggih? Nggih, betul Pak Nggih. Leres. Ngoten niku. Berarti Bapak juga ada penghasilan tambahan dari ini, juga dari penghasilan pokoknya Bapak. Sekilone ngeten iki pinten, Mbak? Kalau untuk pakcoy biasanya per kilo itu dibanderol harga sekitar 10.000 sampai 15.000-an. Lumayan, Mbak ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Mon. Terus itu penempatannya harus di mana? Bisa ditempatkan di mana saja. Oh, kalau ada tempat di rumah yang masih kosong di pekarangan rumah, bisa ditaruh di pekarangan rumah seperti itu. Jadi ada lahan yang bisa dimanfaatkan di rumah. Apakah itu perlu dimes, Mbak? Apa? Apakah perlu dimes itu? Pupuk. Mau, Tadi sudah dijelaskan Pak, pemupukannya itu bisa menggunakan NPK, urea, ataupun pupuk kompos lainnya. Dan per tanaman itu
dosisnya itu kurang lebih 1 jumut tangan atau bisa 1,5 sendok teh, setengah sendok teh. Itu mas. Nanti sampai orang ngegas mbak. Nggih. Mungkin makanya pada buka gas mbak. Lho, pripun mas? Dah ya. Wes ya. Sekian. Untuk penyinaran ini gimana, Mbak? Misal kehalang tembok, apakah berpengaruh ke pertumbuhan? Bisa berpengaruh untuk pertumbuhannya Pak, karena akan mempengaruhi itu. Oh, kualitas dari sayurannya gitu. Ya nanti bisa menguning atau bisa bengkak-bengkok gitu. Tidak tumbuh maksimal Ya, gitu kan. pertumbuhannya tidak maksimal. Bisa dikaitkan dengan fotosintesis ini? Apakah bisa dikaitkan dengan fotosintesis, Mbak? Bisa, karena ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhannya dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi untuk laju fotosintesisnya sangat berpengaruh dari sinar matahari itu juga. Oh gitu, Mbak. Oke. Sudah? Apa ada yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup, Mbak. Cukup mbak, cukup. Oke mbak. Matur Baik, suwun terima kasih. mbak. Ini nanti bisa diambil satu-satu ya Pak. Nggih. Ya. Oke, matur Sekian suwun. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.